Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Katakan Pentakosta. Pentakosta di zaman dahulu dirayakan ketika bangsa Israel, untuk memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebagai deklarasi Allah menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan kemudian hari Pentakosta juga dirayakan sebagai peringatan akan hasil panen yang berlimpah-limpah. Dan hari Pentakosta di dalam perjanjian baru itu dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus kepada 120 orang yang ada di loteng atas Yerusalem. Dan kemudian 120 orang yang ada di loteng atas Yerusalem itu kemudian memiliki gairah yang begitu mendalam, yang mendidih, yang kemudian meluap, sehingga mereka menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan sorga. Gereja telah diberikan janji bahwa semua orang yang percaya itu pasti akan menerima Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan sorga. Kita tidak akan bisa menjadi saksi ketika Roh Kudus tidak memimpin kehidupan kita. Ketika Roh Kudus tidak menguasai kehidupan kita. Kita hanya bisa menjadi saksi ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sore ini saya kasih tema khotbah saya. Yes, we need Holy Spirit. Katakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Ketika Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan sesaat ketika Yesus keluar dari air, maka Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, maka gairah akan melakukan kehendak Bapa itu terus menggebu-gebu di dalam hati Yesus. Ketika Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, maka segala sesuatu, seluruh kehendak Allah, seluruh kehendak Yesus itu ditaklukkan di bawah kehendak Allah. Makanya Yesus berkata, yang aku lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Sedemikian bergairahnya Yesus ketika Roh Kudus turun ke atasnya. Karena ketika Roh Kudus turun ke atasnya, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan kehendak Bapa. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita untuk hidup di dalam kehendak Bapa. Karena iblis kadang berusaha untuk menarik kita menjauh dari kehendak Bapa. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, beberapa orang telah menyimpang daripada imannya dan mengikuti dunia ini. Orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus, harus dikuasai dengan Roh Kudus supaya kehendak Bapa itu selalu hidup, muncul. Gairah untuk melakukan kehendak Bapa di sorga itu selalu menggebu-gebu di dalam hidup orang percaya. Jika Yesus yang dilahirkan dari Roh itu juga dibaptis oleh Roh Kudus,
maka kita juga membutuhkan Roh Kudus. Yang butuh Roh Kudus katakan amin. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dikirimkan ke dunia ini untuk menolong kita, untuk menjadi penolong bagi kita orang percaya. Roh Kudus diberikan bukan acak, saudara. Roh Kudus tidak diberikan secara acak. Jikalau saudara melayani, saudara mendapatkan Roh Kudus. Jikalau saudara terlibat di dalam doa Pentakosta, saudara mendapatkan Roh Kudus. Jikalau saudara setia beribadah, kepada saudara ya diberikan Roh Kudus. Tidak, saudara. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan terus disertai oleh Roh Kudus. Dia akan disertai dan dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang siap menjadikan Roh Kudus sebagai pimpinan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, katakan amin. Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah berfirman kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kemudian Allah menciptakan, membentuk manusia dari debu tanah, diciptakannya manusia. Manusia waktu itu belum hidup. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia belum hidup. Itulah keunikan kita. Ada yang bilang kita diciptakan, dibentuk oleh Allah sendiri. Dan ada yang bilang kita berbeda dengan ciptaan yang lain karena kita dibentuk oleh Allah sendiri. Tetapi yang membuat manusia unik adalah ketika manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Setelah Allah berfirman kepada dirinya sendiri, manusia diciptakan. Tetapi saat itu manusia yang dibentuk oleh Allah dari debu tanah, saat itu belum hidup. Inilah keunikan kita. Ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi hidup. Itulah keunikan kita. Allah tidak menghembuskan nafas kepada ikan. Allah tidak menghembuskan nafas kepada pohon, kepada tumbuh-tumbuhan. Allah menghembuskan nafas kepada manusia. Itulah keunikan kita. Karena kita diciptakan untuk ada di dalam hadirat Allah. Natur kita, manusia, itu ada di dalam hadirat Allah. Itulah keunikan kita. Ketika kita keluar dari hadirat Allah, maka keunikan kita hilang. Firman Tuhan bilang, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Raja Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika Saul, roh yang ada pada Saul itu undur, maka Saul tidak menjadi manusia yang unik lagi. Dia tidak indah lagi. Kalau saya pakai bahasa, Saul menjadi tidak indah di pemandangan Allah. Daud menjadi indah di pemandangan Allah karena Daud memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Ruah yang dihembuskan Allah kepada kita itu membuat manusia menjadi unik, dan natur kita ada di dalam hadirat Allah. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita hidup di dalam hadirat Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah berfirman kepada tanah,
Tanah, hendaklah engkau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan jadi. Saya tanya saudara, tanah tanpa tumbuhan akan tetap menjadi tanah. Betul? Betul. Tumbuh-tumbuhan yang indah tanpa tanah pasti mati. Nanti taruh air, pastor. Ada ya tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup cuman karena air. Tetapi naturnya ada di tanah. Ketika bunga yang cantik ini saya cabut, ini hasil tanaman saya, saudara. Jadi kalau saya cabut, saya tidak bersalah kepada siapapun selain kepada tanaman ini. Dia pasti mati. Dia tidak akan langsung mati, tetapi dia pasti mati. Dan kemudian Allah berfirman kepada air. Ini air bukan air laut, saudara. Ini air tawar. Air mengeluarkan hewan, ikan, makhluk yang berkeriapan di dalam air. Air tanpa ikan, dia akan tetap menjadi air. Ikan tanpa air, dia pasti mati. Manusia naturnya di dalam hadirat Allah. Manusia tanpa hadirat Allah, kita pasti mati. Manusia tanpa Roh Kudus, kita pasti tersesat. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mengenal hadirat Allah. Ketika Musa ada di padang gurun sedang mengembalakan kambing domba, kemudian dia melihat ada semak yang terbakar, dan kemudian dia mau menyimpang untuk memeriksa apa yang terjadi dengan semak belukar ini. Ketika semak ini terbakar tetapi dia tidak hangus terbakar, dia menyimpang dan dia mau melihat apa yang menyebabkan semak ini terbakar tetapi tidak hangus. Dan Allah berfirman kepada Musa, "Hei Musa, jangan dekat-dekat sebab tempat ini, tanah ini kudus." Ketika Allah berfirman, Musa langsung mengenal suara Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengenal suara Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengenal hadirat Allah. Tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan punya gairah untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tidak akan punya iman yang kuat untuk tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap setia menantikan janji Bapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa menyadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa memiliki sukacita yang sejati tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam damai sejahtera tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa sabar tanpa Roh Kudus. Kemurahan hati yang tulus hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kebaikan kita tidak bisa ada tanpa Roh Kudus. Kesetiaan hanya bisa jika kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang yang lemah lembut, kita membutuhkan Roh Kudus. Kesanggupan kita untuk menguasai diri kita itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita butuh Roh Kudus karena kita unik. Kita diciptakan untuk hidup di dalam hadirat Allah, dan kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita untuk tetap ada di dalam hadirat Allah. Katakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Jikalau Anda mau hidup di dalam hadirat Allah,
Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan rasa haus, rasa lapar, gairah yang mendalam akan hadirat Allah. Karena kita unik, kita diciptakan. Hadirat Allah adalah tempat kita berada. Yang kedua, saudara, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kita butuh Roh Kudus untuk melakukannya. Colek kanan kirimu bilang, kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Percaya saudara? Benar saudara. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Tunjuk teman kiri kanan bilang, percaya? Mari kita lihat saudara. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab, ini alasannya, sebab aku pergi kepada Bapa. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang besar tanpa Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah bisa. Karena melakukan pekerjaan yang besar di dalam Yesus Kristus, engkau membutuhkan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus pergi kepada Bapa. Dan Roh Kudus dikirimkan kepada kita untuk menolong kita, menyanggupkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang disediakan Allah bagi kita. Keterbatasan kita sebagai manusia telah membatasi kita untuk melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi di dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang natural. Hidup dalam keterbatasan. Kita dibatasi oleh mata jasmani, pikiran kita, perasaan alami kita. Mengakibatkan kemustahilan itu wajar. Siapa yang pernah berdoa dan bilang, memang kata gua ini mustahil. Jadi ya wajar. Karena kita dibatasi oleh sifat natural kita. Kita dibatasi oleh mata jasmani kita. Kita dibatasi oleh pikiran kita. Kita dibatasi oleh hati, perasaan kita. Sehingga kalau yang mustahil tidak terjadi, ya itu biasa, memang begitu. Tuhan adalah Tuhan yang supranatural. Dia tidak terbatas, sehingga kemustahilan itu tidak ada di dalam kamusnya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang tidak terbatas, dia supranatural. Keterbatasan kita membuat kita gagal mengalami kebesaran Tuhan. Keterbatasan kita membuat kuasa Tuhan, pekerjaan besar Tuhan yang Yesus lakukan, yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita, itu menjadi terbatas. Sebesar pikiran alami kita, penglihatan alami kita, perasaan alami kita. Tetapi kalau kita mau melihat sesuatu yang supranatural itu terjadi di dalam hidup kita,
kita harus keluar dari batas-batas natural kita, dan kita harus mengalami pengalaman supranatural bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah supranatural, kuasa yang diberikan kepada kita untuk menuntun, untuk memimpin kita, untuk menolong kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita yang natural untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bersama dengan Roh Kudus. Bagi bangsa Israel, laut membuat mereka tidak punya jalan keluar. Tetapi secara supranatural Allah menyuruh Musa untuk membelah lautan, sehingga umat Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Secara natural Daud hanyalah gembala kambing dan domba. Tetapi secara supranatural, demi nama Allah yang hidup, Daud mengalahkan raksasa Goliat. Secara natural, saudara, Petrus melihat lautan begitu mengerikan dan menakutkan. Tetapi secara supranatural, Yesus berkata kepada Petrus untuk datang berjalan di atas air, dan Petrus berjalan di atas air. Secara natural, murid-murid hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi secara supranatural, Tuhan Yesus menolong mereka untuk memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Kita adalah manusia yang natural. Kita mungkin terbatas, tetapi kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, maka Dia akan memimpin kita di dalam segala mujizat demi mujizat. Pengalaman yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah kita pernah melihat orang yang sakit lumpuh itu berjalan karena ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja? Bukankah kita melihat bagaimana hal yang mustahil itu terjadi di dalam diri kita karena ada pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang perlu kita lakukan adalah mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk menguasai kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena hanya dengan dipimpin oleh Roh, kita akan dibawa kepada pengalaman supranatural yang dipimpin, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Apakah engkau percaya bagian ini, Metro Church? Yang percaya katakan amin. Apakah engkau mau berjalan di dalam pengalaman yang baru bersama dengan Roh Kudus? Yang mau berjalan, izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu. Izinkan supaya Roh Kudus itu turun ke atasmu, menguasai kehidupanmu dan memimpin kehidupanmu kepada segala kebenaran. Dia akan menolong engkau. Yang mustahil sekalipun itu pasti menjadi mungkin, karena Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Roh yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Siapkan dirimu untuk hidup di dalam pengalaman yang baru. Kita unik dan kita berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia punya cara hidupnya, kita juga orang percaya punya cara hidupnya. Cara hidup kita adalah cara hidup sesuai dengan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala